saya mulai. Ini untuk pertama Pak, ini contoh dari blogspot atau blog ya dari Karang Taruna Desa Linggang Purworejo. Jadi di sini segala informasi, artikel, dan kegiatan aktivitas dari Karang Taruna Desa Linggang Purworejo bisa dimasukkan ke dalam sini Pak, sehingga semua elemen masyarakat maupun elemen mahasiswa mungkin atau dari penelitian dan lain-lain bisa langsung menjangkau informasi-informasi tentang Karang Taruna Desa Linggang Purworejo di halaman web ini Pak. Ini untuk contoh kecilnya saja, baru saya masukkan tentang Karang Taruna, penjelasan Karang Taruna, di sini bisa baca selengkapnya. Orang-orang bisa berkomentar di sini. Nah, ini untuk penjelasannya, Pak. Ini baru satu artikel saja yang saya masukkan. Dari Pak Mistari ada yang mengirim bahan-bahan tentang aktivitas kegiatan Karang Taruna tahun kemarin dan tahun ini. Tapi belum saya masukkan, itu hanya untuk mungkin awalannya saja, Pak. Nah, ini artikel segalanya di sini bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan untuk alamat webnya ini adalah ini, Karang Taruna linggangpurworejo.blogspot.com. Nanti bisa saya kirim ke grup Pak. Jadi ini bisa dijangkau lewat handphone, smartphone, maupun lewat PC juga bisa Pak. Nah, untuk selanjutnya tentang metode pembuatannya Pak. Untuk metode pembuatannya eh, mudah sekali Pak. Caranya seperti ini. Untuk pertama kali kita di sini bisa masuk ke blogger.com. Bentar Pak ya, jaringannya agak. Jangan di situ, keras. Jangan di situ. Iya. Nah, ini adalah halaman awalnya, Pak. Bagaimana cara kita di sinilah tempat kita untuk memasukkan artikel dan lain-lain. Nah, ini sudah saya masukkan untuk blognya Karang Taruna. Untuk pembuatannya misal bisa nanti di halaman awal bisa seperti tinggal eh, tinggal membuat itu ada satu klik doang membuat blog spot. Nah, di sini lihat blog Anda, ini adalah blog yang kita tadi, Pak, yang nah akan keluar seperti ini untuk melihat bagaimana tampilan dari blog kita. Ini adalah postingan. Bapak bisa memposting artikel-artikel yang ingin dimasukkan ke dalam blog dari Karang Taruna ini. Nah, seperti ini bentuknya, Pak, tampilannya. Bisa menginput foto, ya seperti halnya Microsoft Word lah, Pak. Jadi seperti ini. Nah, artikel-artikel mungkin kegiatan serta foto-foto, gambar-gambar aktivitas dari Karang Taruna bisa dimasukkan seperti ini. Dan ini juga bisa diterapkan kepada profil desa. Jadi kayak contohnya kondisi fisik desa dari sarana dan prasarana bisa dijelaskan, deskripsinya di bawah sini juga bisa Pak. Lalu bisa diupload. Nah, bisa diupload di sini. Ini kan perbarui, udah diperhatinjau kegunaannya untuk melihat tampilannya Pak. Iya. Ini tampilan dari laptop seperti ini. Ini dari HP, Pak. Dari handphone seperti ini. Terlihat akan seperti ini, Pak. Jika dari handphone. Dengan memasukkan alamat
alamat web yang tadi karangtarunalinggang.purworejo.blogspot.com akan keluar seperti ini. Bapak bisa mengelola ini dari pihak Karang Taruna, bisa mengelola blog ini untuk kepentingan info-info tentang kegiatan yang ada di Linggang Purworejo, Pak, dari Karang Taruna ini sendiri. Sehingga hal ini mampu menjadi contoh buat daerah-daerah lain juga, Pak. Seperti daerah-daerah desa lain menjadi panutan lah untuk desa Linggang Purworejo mempunyai lembaga Karang Taruna yang sudah memiliki sistem online seperti ini, Pak. Untuk pembuatannya, untuk pembuatannya untuk pembuatannya bisa di sini, Pak, langsung ditulis aja. Ini kan artikel yang lama. Ini bisa ditulis di artikel yang baru. Nah, di artikel yang baru. Misalkan di sini tentang kegiatan kepanitiaan sholat Idul Fitri. Nah, kita masukkan contohnya dari gambar saja, Pak, ya. Ada kemarin Pak Mistari selaku Ketua Kepala Karang Taruna memberikan sedikit kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan selama mungkin salah satunya yang penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Desa Linggang Purworejo, Pak, oleh anak-anak Karang Taruna. Nah, ini yang nah, seperti ini, Pak, ya. Nanti penjelasan bisa dijelaskan di bawahnya. Entah apa nanti bisa dijelaskan secara deskripsi detailnya. Lalu di sini bisa dipublikasikan, Pak. Ada tombol publikasi. Mungkin ini ditengahkan terlebih dahulu. Ya, langsung konfirmasi. Ini contoh pembuatan langsung buat jangka panjangnya, Pak, ya. Secara buat, nah, akan keluar seperti ini. Ini tanpa judul, belum saya kasih judul. Nanti tampilannya, nah, akan seperti ini, Pak. Ini adalah artikel baru. Mungkin ada nanti deskripsinya secara jelas di bawah. Ya, nah, ini untuk data-data dan aktivitas sehingga masyarakat tahu kegiatan-kegiatan, mengedukasi masyarakat juga, mungkin menjadi dapat menjadi sebuah motivasi juga buat anak-anak desa sehingga mampu memajukan dan berkontribusi untuk pembangunan desa Linggang Purworejo, tempat lingkungan mereka bertempat tinggal, Pak. Ya, seperti ini. Mungkin nanti ini kan kita pakai akun Google, Pak. Nanti akun Google-nya bisa kami serahkan ke pihak dari Karang Taruna untuk mengelola ini, Pak. Ini untuk dari segi data, Pak, ya. Nah, untuk kemudian sesuai dengan permintaan kemarin Pak Mistari tentang bagaimana kira-kira pengoptimalan tentang data atau registrasi keanggotaan dari Karang Taruna ini sendiri, sehingga
kegiatan yang menggunakan manual itu dirasa kurang optimal lah. Nah, ini ada contoh. Nah, ini adalah formulir, Pak. Formulir formulir yang dapat diisi oleh anggota-anggota dari Karang Taruna, Pak. Mungkin ini kita lihat pratinjaunya dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini, Pak. Ini tampilan yang bisa juga digunakan untuk Desa Linggang Purworejo, sistemnya secara online. Tampilannya akan seperti ini untuk di laptop, Pak ya. Jadi pendataan ini tidak perlu untuk bertatap muka. Jadi semuanya data bisa diisi di mana saja di rumah asalkan tetap ada jaringan internet. Nah, seperti ini, alamat email, nomor HP, tanggal lahir, mungkin jenis kelamin, mungkin Bapak Misarim bisa nanti melengkapi apa saja persyaratan yang ingin dimasukkan. Ini mungkin contoh aja foto-foto kayak gini, Pak ya. Ya, ini dari Karang Taruna. Nah, jadi nanti anak-anak atau anggota dari Karang Taruna bisa mengisi, Pak. Jadi misalkan nama lengkap saya aja. Profil kerjaan. Tanggal lahir mungkin. Nah, akan keluar seperti ini, Pak. Nah, ini bisa nanti kita memilih mau di tahun berapa, tinggal dibuka di tahun berapa. Ini tinggal kita turun, misalkan mau ke tanggal lahir kita berapa. Mungkin ini untuk percontohan sembarang aja, Pak ya. Tanggal segini, jenis kelamin pria, upload foto 3x4. Di sini saya ada contoh foto 3x4. Dan ini semua saya pakai metode untuk wajib diisi, Pak ya. Jadi sehingga kalau tidak diisi tidak akan terkirim. Jadi semuanya wajib diisi sehingga masyarakat sebelum itu mampu untuk melengkapi surat menyurat yang atau persyaratan yang Bapak cantumkan seperti itu. Ini saya ada contoh gambar di sini. Gambar saya aja. Iya, upload. Nah, lalu selesai kirim dan ya, selamat registrasi Anda berhasil. Nah, seperti ini Pak. Jadi ini bisa diterapkan juga untuk desa Linggang Purworejo sebagai pendataan tanpa harus ke kantor desa, Pak. Untuk pendataannya, hasil dari yang diisi tadi akan masuk ke tempat ini Pak, tempat awal kita tadi pembuatan. Ini mungkin kita menjelaskan tentang penggunaannya dulu Pak ya, untuk pembuatannya setelah ini. Nah, di sini setelah saya isi tadi, ada tombol respon dari saya tadi yang telah mengisi, akan keluar data seperti ini Pak. Satu tanggapan ya, saya tadi ngisi, nama lengkap, alamat email, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, dapat dipresentasikan juga langsung Pak, dalam bentuk diagram. Di sini adalah foto. Lalu di sini kita dapat langsung menjadikan sebuah file Microsoft Excel Pak, secara langsung. Dengan cara ya mungkin ini kan saya ada download tanggapan secara CSV, mungkin perlu diinstal lagi, lalu menjadi sebuah Excel. Nah,
akan keluar data seperti ini yang sudah di-download. Nanti di sini akan diinstal Pak, diinstal dari zip menjadi sebuah Excel. Contohnya ada di sini. Untuk dapat yang ringkas seperti ini. Ya, data-data akan langsung tersusun dengan rapi Pak, tanpa harus kita secara manual. Di sini ada data nama lengkap, alamat email, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, dan foto di drive Google yang tersimpan di Google Drive Pak. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengumpulkan secara manual Pak. Dengan seperti ini aja kita bisa mendata dari keanggotaan sistem keanggotaan dari Karang Taruna itu sendiri Pak. Kenapa? Untuk bapak-bapak sebelumnya dari perangkat desa juga sangat dapat dan sangat membantu untuk sekiranya menggunakan aplikasi ini, pengaplikasiannya untuk masyarakat di daerah Linggang Purworejo sehingga lebih optimal dan lebih efisien Pak, tanpa harus mencetak foto dan lain-lain. Mungkin foto dari tanda tangan bisa di-scan atau seperti itu yang lebih simpel ke arah modernisasi ini Pak. Nah, ini seperti ini pendataannya. Untuk dari handphone bisa saya contohkan juga. Untuk dari handphone bisa saya contohkan. Untuk dari handphone bisa saya tunjukkan juga Pak ya, sebentar. Nah, ini untuk dari Google. Bisa alamat emailnya sebentar Pak ya. Ini kalau dari handphone. Mungkin bisa dari Yorita, itu diakses. Bisa, Yori. Rekan saya Pak akan mengakses lewat handphone. Maaf, aku pakai laptop. Di HP ku nggak ada aplikasi Zoom. Enggak, pakai Chrome aja, nggak ada. Bisa pakai Chrome, internet, atau pakai Google. Ya, aku coba. Ya, Atau mungkin ya itu kita pakai HP kali. Yos, kamu pakai HP kah, Yos? Bentar ya, coba. Ya. itu
itu alamatnya bisa nanti saya kirim Pak ya ke grup ya. Ini saya coba kirim ke grup alamat. Udah bisa Yor? Yuk. Bentar ya. Udah bisa di share screen. Jadi saya sekali lagi sangat berterima kasih untuk bapak-bapak yang telah hadir di sini sehingga pertemuan ini bisa dilaksanakan, dan saya berharap juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang hadir bisa menerapkan ini untuk kegiatan di desa. Karena hal ini sangat ya. Nah, ini untuk tampilan dari handphone Pak ya. Untuk mengisi data-data keanggotaan Karang Taruna Desa Lenggang Purworejo. Hari ini juga bisa digunakan untuk pendataan bagi warga masyarakat di Desa Linggang Purworejo yang ingin mengurus mungkin surat menyurat dan hal-hal lainnya di kantor desa. Untuk ini sebagai percontohan bisa saya terapkan di keanggotaan Karang Taruna Desa Linggang Purworejo terlebih dahulu. Bisa sekalian diisi yuk di situ ya persyaratan-persyaratannya. Jadi dengan ini bapak-bapak di sini tanpa harus mendata secara manual, tapi secara online, dan semua data-data telah tersusun rapi sehingga mempermudah dan mengefisiensi pekerjaan bapak-bapak dan mempersingkat waktu juga untuk data-data yang datang, sehingga hal ini juga menjadi suatu gebrakan baru mungkin Kak ya untuk di situasi pandemi seperti ini. Nah, ini untuk tampilan handphonenya. Oke, makasih Yov. Iya. Jadi itu untuk aplikasi tentang Google Formulir Pak ya. Nah, datanya akan seperti ini nanti keluarnya. Semua akan ada di sini. Dari tanggal penguploadan, jam, detik, bahkan nama lengkap, alamat email, nomor HP, tanggal lahir, semua akan di sini. Semua sudah ada di aplikasi ini. Ini dalam bentuk Excel. Lewat yang sudah saya download tadi di sini, bisa diinstal menjadi Excel. Bagaimana cara pembuatannya? Untuk cara pembuatannya, Bapak tentu bapak-bapak di sini dari kantor mungkin atau dari Karang Taruna bisa mempunyai akun Google. Akun Google ini sebagai akun kita ya untuk bisa masuk ke Google Drive, sehingga akan tampilannya seperti ini. Google Drive ini yang saya buat khusus untuk Karang Taruna. Seperti ini Pak, Google Drive-nya. Cara pembuatan Google Formulir tadi
Sebentar ya, masih loading. Ya, cara pembuatan Google Drive, Google Formulir seperti tampilan seperti ini. Caranya, nah, saya juga lupa beritahu tadi Pak bahwa nanti foto akan langsung masuk ke sini ya. Nah, ini foto dari anggota-anggota yang telah mengisi formulir tadi akan masuk ke sini. Cara pembuatannya, Bapak cukup masuk ke Google Drive. Drive ini udah pakai akun Google dari Linggang Purworejo. Karang Taruna Linggang Purworejo. Akan seperti ini. Cara pembuatannya bisa ke Drive saya lewat PC ini. Drive saya. Sini banyak sekali pilihan, pilih yang lainnya, dan di sini ada Google Formulir. Kita masuk ke Google Formulir. Bentar Pak, masih loading. Ya, akan keluar seperti ini Pak tampilannya. Disinilah kita akan mengedit segala apa-apa yang dibutuhkan gitu. Misalkan di sini kita ambil tadi kan sudah keanggotaan tentang Karang Taruna Linggang Purworejo. Kali ini kita buat tentang kepengurusan. Ini sebagai contoh saja Pak ya. Menurut kantor desa Linggang Purworejo. Nah, untuk deskripsi untuk di sini formulir kepengurusan desa. Nah, ini untuk opsi pertanyaan Pak ya. Di sini opsi pertanyaan bisa kita masukkan. Misalkan kita ingin memasukkan jawaban yang sangat singkat, jawaban singkat. Kita pilih saja. Di sini ada opsinya. Banyak sekali jawaban singkat. Misalkan pertanyaan pertama adalah nama lengkap. Ya, nama lengkap. Apakah perlu wajib diisi atau tidak? Bapak bisa di sini ada tombol wajib diisi, klik saja sehingga ketika tidak diisi maka data ini tidak bisa terkirim Pak. Selanjutnya di sini ada tombol ini tambahkan pertanyaan Pak ya. Nah, ada tombol tambahkan pertanyaan, tambahkan saja, ada kolom baru. Di sini misalkan tentang seperti yang tadi saja, alamat email. Di sini jawaban singkat. Aktifkan setelan pengumpulan email tidak perlu Pak ya, karena tadi sudah langsung secara otomatis dapat dikumpulkan alamat emailnya. Di sini wajib diisi. Ya, wajib diisi. Selanjutnya, misalkan dari pilihan-pilihan lain, misalkan dari nomor, entah itu nomor antrian, nomor registrasi atau gimana Pak, bisa di nomor registrasi. Nomor registrasi mungkin ada nomor-nomor yang memang Bapak dari perangkat desa mampu menjadi mungkin patokan bagi keregistrasian seseorang.
di sini ada pilihan drop down. Nah, maka di sini bisa diklik 1, diklik 2, klik 3, sampai seterusnya Pak ya. Ini kayak seperti nomor antrian atau nomor rumah mungkin, alamat, seperti apa. Nah, 7 ini kita ambil contoh seperti ini aja. Ya, kita lihat tampilannya Pak. Untuk sementara tampilannya, nah akan seperti ini Pak. Alamat, oke, diisi. Alamat email, nama lengkap tadi, nomor registrasi bisa kita pilih seperti ini Pak. Nah, ini bisa digunakan dan saya rasa sangat tepat digunakan untuk situasi seperti ini di desa Linggang Purworejo di kantor desanya Pak. Sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Nah, selanjutnya misalkan hanya ini Pak ya. Atau kita mau meneruskan dari formulir yang belum selesai tadi. Nah, seperti ini. Kita buat, misalkan kita ingin menambahkan persyaratan lain. Contoh, ini kita geser ke bawah dulu. Nah, contoh kita mau mereka atau warga masyarakat mengupload file atau data-data yang Bapak butuhkan. Di sini bisa. Nah, lanjutkan. Nah, di sini Bapak bisa mengukur, bisa mengklasifikasi mau ukuran file maksimal berapa, jumlah maksimum file yang dikirim berapa, dan izinkan jenis file tertentu. Misalkan kita izinkan hanya gambar, ya gambar saja yang dicentang. Misalkan hanya berupa file PDF, bisa. Hanya berupa video, bisa. Dokumen, bisa. Atau tanpa harus uh, menggunakan izinkan file tertentu, bisa. Seperti ini, Pak. Ukuran file maksimal bisa. Wajib diisi juga bisa. Nah, jadi di sini tinggal kita tulis, misalkan kita butuh data-data dari masyarakat adalah foto. Foto 3x4 dari masyarakat. Ya, ini. Nah, tampilannya seperti apa? Bisa kita perhatiin jauh sini, Pak. Nah, tampilan akan seperti ini. Sehingga masyarakat bisa mengakses atau mengupload file yang Bapak-Bapak butuhkan sebagai persyaratan untuk mengurus sesuatu di kantor desa. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sehingga ketika ini dianggap fix ya, ini untuk mungkin Bapak-Bapak bisa mengurus tentang mungkin tema, tampilannya seperti apa agar lebih menarik, bisa di sini, Pak. Sesuaikan tema. Nah, di sini Bapak bisa mengupload gambar, contoh saja, karena di sini saya belum punya tentang kondisi fisik desa ataupun tentang uh, kegiatan-kegiatan aktivitas di kantor desa saya belum punya. Jadi di sini mungkin kita pakai contoh foto Karang Taruna aja Pak ya. Ini hanya sekedar contoh, nanti Bapak-Bapak bisa membuat secara mandiri tentang mekanisme pendaftaran, mungkin cara tentang mengurus kepengurusan perihal yang keterkaitannya dengan kantor camat atau kantor camat, kantor desa. Nah, ini kita ambil contoh gambar Karang Taruna aja. Ini aja ya. Nah, di sini akan menyesuaikan. Mungkin agak lama Pak ya, jadi kita langsung aja. Ini untuk tampilan Pak ya. Mungkin Bapak-Bapak bisa agar lebih menarik tampilan dari formulir ini. Sehingga masyarakat juga, wah gitu kan. Nggak terlalu, nah akan keluar seperti ini Pak. Nah, keluar seperti ini. Ini juga sebagai tampilan agar lebih menarik. Bisa juga diupload di bawah lagi juga bisa seperti ini. Kita bisa ngupload video yang mungkin Bapak-bapak di sini bisa ngambil dari YouTube. Di sini dikhususkan untuk YouTube ya. Mungkin dari alamat URL-nya YouTube bisa, atau langsung di YouTube-nya juga bisa. Ini khusus YouTube. Tampilannya akan seperti ini, Pak. Nah, kalau ingin mengupload video dari YouTube. Nah, seperti ini. Nanti akan keluar video yang telah diupload. Tapi hanya bisa diklik, Pak ya. Diklik baru nanti masuk ke YouTube. Seperti itu. Ini untuk menambahkan gambar, mungkin sama seperti
yang mungkin sama seperti yang ini Pak ya. Nah, akan jadi seperti ini. Judul gambar bisa dikasih nanti. Nah, seperti Pak. Tampilannya akan jadi seperti ini. Ini yang contoh contoh Karang Taruna tadi ya. Ini datanya ya Pak ya. Keluarnya seperti ini. Nah, pembuatannya seperti itu. Nah, lalu tadi kan belum selesai tentang pembuatan ini. Kantor pengurusan surat menyurat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ketika sudah fix, ketika sudah selesai, Bapak-bapak dapat di sini ada tombol kirim. Maka kirim, lalu pilih yang kecil ini, yang tengah. Ini diperpendek URL boleh dengan tautan sepanjang ini juga boleh. Jika diperpendek akan seperti ini. Nah, lalu di sini ada tombol salin, tinggal disalin. Nah, dengan seperti itu Bapak bisa memasukkan langsung ke email, seperti saya contohnya. Tadi saya masukkan ke email, lalu saya akses di handphone melalui Gmail juga. Lalu saya sebarluaskan melalui WhatsApp, entah itu WhatsApp grup atau WhatsApp personal. Akan menjadi seperti itu, Pak. Tampilannya seperti apa? Tampilannya yang terakhir yang bakal masyarakat akses akan seperti ini. Ini mungkin belum diupdate ya. Kita anu dulu. Kita tinjau dulu yang gitu. Nah, ini udah terkirim, Pak. Yang tadi udah terkirim dan bisa diakses. Ini sebagai contoh, Pak ya. Kita tinjau. Nah, ini seperti ini. Jadi pengoptimalan bagi masyarakat, efisiensi tanpa harus keluar rumah, bisa menggunakan aplikasi ini. Ini untuk pembuatan ini ya, pembuatan formulir Google formulirnya. Data akan menjadi seperti yang tadi. Akan menjadi seperti Excel. Sebentar. Nah, akan gini. Nanti ketika ada yang mengisi lagi, seperti saya tadi akan menumpuk langsung ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi data sudah tersusun rapi, bapak-bapak bisa mengurusnya mungkin lewat email, entah itu surat, mungkin bisa dijadikan surat menyurat secara mungkin PDF bentuknya atau Docs atau Excel. Nah, bisa dikirim ke warga masyarakat yang membutuhkan surat menyurat dari desa. Bahkan scan pun bisa Pak ya, tinggal dikirim, surat mereka dikirim dalam bentuk scan, nanti dari Bapak dari kantor desa bisa memasukkan tanda tangan di situ, tapi dengan persyaratan yang lengkap. Tentu saja Bapak-bapak di sini tidak ingin memberikan tanda tangan kepala desa secara sembarangan, tentu harus mempunyai data-data dari warga masyarakat yang mengajukan permohonan. Nah, seperti ini Pak. Sehingga data-data sudah tersimpan rapi, bisa di-save. Ini dalam bentuk aplikasi ini masih Pak ya. Kalau dalam bentuk ini akan keluar seperti ini, di-download tadi ya. Download, di sini diinstal, akan menjadi Excel dan Bapak bisa simpan seperti itu. Itu untuk formulir ini Pak, ya, formulir Google. Untuk blog tadi, Bapak-bapak bisa seperti untuk blog ya kegunaannya seperti tadi Pak ya, sudah saya jelaskan tentang kegiatan yang sekiranya ingin diakses oleh masyarakat luar secara luas, secara universal, siapa saja bisa melihat kegiatan dari bapak-bapak, misalkan dari kantor kantor desa, seperti itu. Masih loading Pak ya. Sekiranya di sini bapak-bapak ada pertanyaan untuk yang kurang jelasnya mungkin dari penjelasan saya.
Nah, kan seperti ini Pak ya. Mungkin Bapak-Bapak di sini ada yang ingin pertanyakan, mungkin dari mekanismenya, yang dari penjelasan saya yang belum jelas. Jadi seperti itu ya Pak Mistari ya. Ya, kalau saya dari Karang Taruna ya sangat aspirasi sekali mengapresiasi kegiatan blog dan pendaftaran untuk Karang Taruna seperti ini. Nanti mungkin kita bisa tambah fitur-fiturnya lagi di dalamnya ya kan untuk kedepannya seperti itu. Di mood suaranya dia. Ya mungkin ini dari gambaran awal Pak, gambaran awal dari sistematis sistem online ini, pendataan akhirnya itu dilakukan tanpa harus keluar rumah, tanpa harus bertatap muka, sesuai dengan mungkin kondisi ini Pak ya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Untuk Bapak-Bapak dari perangkat desa, apakah ada pertanyaan mungkin dari penerapan ini, apakah mungkin bisa digunakan sebagai metode baru untuk pengumpulan data dari warga masyarakat? Untuk blog nanti bisa kita serahkan Pak ya ke Pak Mustari selaku ketua KPU. Dan juga buat perangkat desa nanti blognya itu akan dibuat oleh rekan saya Pak ya, dari perangkat untuk blog perangkat desa, profil desa akan diserahkan ke rekan saya yang hingga ini yang belum bisa hadir. Tapi untuk dari Karang Taruna ini dulu mungkin gambarannya seperti ini, dan juga gambaran dari metode sistematis untuk desa mungkin bisa juga menggunakan Google Formulir tadi Pak ya. Nah, seperti ini. Mungkin Bapak-Bapak juga bisa mengaksesnya di grup, saya akan kirim ya Pak. Ya, itu udah saya kirim yang terakhir untuk Bapak yang ada di grup, sehingga dapat langsung mengaksesnya. Seperti itu mungkin metodenya. Sekiranya dari saya seperti itu Pak, jika ada pertanyaan silahkan dipertanyakan saja untuk sistematisnya. Untuk pembuatannya dari ini sangat mudah tadi Pak, yang penting ada akun Google resmi, keperluannya untuk apa, jelas, dan bisa dapat menjadi metode baru buat di masyarakat di daerah desa Lenggang Purworejo Pak. Untuk dari Pak Karman atau dari Bapak yang lain, apakah ada mungkin sesuatu yang belum jelas seperti itu? Nah, ini adalah tampilannya Pak ya. Di mana Mas Sony? Ya. Ya, dari Pak Sony gimana? Nah, apakah ada tambahan? Dari Pak Sony bagaimana? Untuk dari Pak Mistari kan ini gambaran awal Pak ya. Jadi bisa dirubah, bisa untuk diedit seperti apa mau, dan rancangan mata semuanya.
Ya, mungkin nanti kita ada beberapa yang kalau bisa ditambahkan di dalamnya nanti. Kalau untuk di Karang Taruna mungkin nanti kayak administrasi bisa kita lakukan